Baik, pada mahasiswa semuanya kita lanjutkan materi distribusi samplingnya dengan cara mengaplikasikan kasus-kasus ya, bagaimana mencari probabilitas gitu ya, seberapa besar diperoleh rata-rata sampel gitu ya dari sebuah populasi. Dari sebuah data gitu ya, di mana di sebuah data itu memiliki standar deviasi 20 dan kemudian N-nya adalah 25. Maka standar error of the mean-nya ya, standar error of the mean-nya adalah 4. Maka untuk menguji probabilitasnya itu kita akan menghitung gitu ya, berdasarkan skor Z ya. Kita sudah pernah bahas di perkuliahan sebelumnya bagaimana menghitung skor Z ya. Dan ini adalah soal untuk menjawab soal gitu ya, seperti soal yang di samping kanan ini gitu ya. Dalam sebuah populasi yang berdistribusi normal, artinya ini itu hanya berlaku untuk distribusinya normal gitu ya, di mana rata-rata populasinya itu 70 dan standar deviasinya ada 20. Dan ketika diambil sebuah sampel sebanyak 25 sampel gitu ya, berapakah kemungkinan diperoleh sampel yang mana sampel itu memiliki rata-rata 80 atau lebih gitu ya. Mungkin nggak diperoleh rata-rata 80 atau lebih. Nah, itu kemudian kalau mungkin seberapa besar kemungkinannya diperoleh rata-rata 80 atau lebih, padahal populasinya itu rata-ratanya 70. Oke ya. Maka itu jawabannya adalah sangat mungkin, seperti yang pernah dijelaskan dalam materi standar error of the mean, bahwa ada sejumlah kemungkinan-kemungkinan rata-rata yang mungkin akan muncul ketika diperoleh sampel gitu ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Langkah pertamanya adalah mencari standar error of the mean, yaitu dengan membagi 20, yaitu standar deviasinya, dibagi dengan akar N gitu ya. N-nya adalah 25 seperti yang ada di soal sini ya. Maka standar error of the mean-nya adalah 4. Kemudian apakah mungkin diperoleh rata-rata 80 atau lebih? Maka rata-rata ini dari 80 ini adalah rata-rata sampel, maka dilambangkan dengan X bar. Nah, rata-rata populasinya itu adalah 70. Maka di sini untuk menghitung mungkinkah diperoleh rata-rata 80 dari sebuah sampel yang kita ambil, sangat mungkin. Nah, berapa kemungkinannya? Maka kemungkinannya adalah X bar atau rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi, 80 dikurangi 70 ya. Kemudian dibagi standar error of the mean. Maka hasil skor Z-nya adalah plus 2,5. Berapakah kemudian kalau demikian? Berapakah diperoleh rata-rata 80 atau lebih gitu ya? Maka kita lihat di tabel skor Z gitu ya. Di mana di tabel skor Z itu gitu ya. Di tabel skor Z itu hasilnya adalah kalau skor Z-nya itu 2,5, maka area biennya adalah 0,0062. Maka kemungkinannya adalah cukup kecil, yaitu 0,62%. Gitu ya. Maka jawabannya di sini kemungkinannya diperoleh rata-rata lebih dari 80 atau lebih itu adalah 0,0062. Maka kemudian bisa digambarkan dalam grafik ini. Ini adalah populasinya, di mana populasi itu punya rata-rata 70 atau mu 70, terus kemudian sigma X 20 atau standar deviasi populasinya 20. Maka jika diambil secara random dengan N25, mungkinkah diperoleh rata-rata 80 atau lebih besar dari 80? Maka jawabannya sangat mungkin, yaitu kemungkinannya adalah 0,062%.
0,062 ya. Nah, soal yang lain, berapa probabilitas mendapatkan sampel dengan rata-rata yang berbeda dari rata-rata populasi dengan 10 poin atau lebih? Rata-rata populasinya itu 70. Nah, mungkin nggak kalau diperoleh rata-rata yang berbeda 10 poin? Kalau berbeda 10 poin, gitu ya, dari 70 berarti bisa 60, bisa 80, gitu ya. Maka jawabannya adalah rata-rata sampelnya 60 dan rata-rata sampelnya 80 ya. Maka kita kurangi dengan 70 dibagi standar error of the mean minus 2,5. Terus kemudian 80 dikurangi 70 per 4 atau standar error of the mean-nya, maka sama dengan 2,5. Maka kemungkinan diperoleh rata-rata yang beda 10 poin atau lebih, bedanya itu 10 atau lebih gitu ya. Berarti bisa 60 ke bawah atau 80 ke atas. Maka kemungkinannya adalah 2 kali 0,0062, yaitu ya, yang sebelah bawah ini kemungkinannya 0,0062, yang sebelah atas juga kemungkinannya 0,0062. Maka jawabannya adalah 0,0062 kali 2, yaitu 0,0124 ya. Maka jawabannya adalah 0,0124. Soal yang lain, berapa nilai yang probabilitasnya adalah 0,05? Berapakah rata-rata yang probabilitasnya untuk diperoleh rata-rata itu adalah 0,05 gitu ya. Dimana kemungkinan untuk mendapat nilai itu atau lebih gitu ya dari nilai itu probabilitasnya hanya 0,05, yaitu kemungkinan diperoleh rata-rata itu atau lebih dari rata-rata itu probabilitasnya adalah 0,05 ya. Maka kita harus gunakan rumus mencari skor X ya. X itu sama dengan mu ditambah Z kali standar deviasi ya, itu rumusnya. Dimana dalam 0 di sini adalah probabilitas 5%, itu skor Z-nya adalah 1,64 ya. Kita lihat di sini area beyond-nya, dimana di sini adalah di atas skor itu probabilitasnya adalah 5%. Maka jawabannya adalah skor Z-nya 1,65. Nah, skor Z ini kita konversi ke skor X-nya. Maka rumusnya 70 ditambah 1,64 kali 4, maka jawabannya adalah 76,58. Jadi berapakah skor yang punya probabilitas gitu ya untuk diperoleh skor itu, rata-rata itu bukan skor ya, rata-rata itu dari sebuah sampel itu, rata-rata itu atau lebih itu probabilitasnya hanya 5%, maka jawabannya adalah sebesar 76,58%. Artinya probabilitasnya kecil untuk diperoleh rata-rata 76,58 atau lebih gitu ya. Soal yang lain, dalam batas apa gitu ya, dimana di antara batas-batas itu 95% gitu ya. Ini maaf, ini terjemahan Google ya. Di antara dua batas itu probabilitasnya mencapai 95%. Maka di sini dimaksud dalam batas itu adalah batas bawah dan batas atas. Angka bawah dan angka atas. Berapa sih kemungkinan di antara rata-rata itu dan di antara rata-rata yang lain itu probabilitasnya itu mencapai 95% ya. Maka carilah di tabel skor Z gitu ya, yang mana di tabel skor Z itu ya, itu beyond area-nya adalah 0,025. Kenapa? Karena kalau di tengah-tengahnya itu 95%, maka di bawahnya itu adalah 2,5%, di atasnya adalah 2,5%. Nah, itu skor Z-nya adalah 1,96.
tinggal kemudian kita konversi ke skor X. Maka caranya mu populasi, rata-rata populasi ditambah minus 1,96 sebagai batas bawah, ya, dikali standar error. Maka rata-rata yang mungkin muncul, ya, dengan rentang probabilitasnya itu 95%, ya, yaitu antara rata-rata 62,16 sampai 77,84. Maka kemungkinan untuk diperoleh rata-rata 62,16 ke atas dan sampai 77,84, maka probabilitasnya itu adalah 95%. Gitu ya. Oke, begitu materi soal-soal tentang random sampling. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.